Rusia hancurkan wilayah Ukraina dengan 50 rudal dalam 30 menit. Pejabat Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan lebih dari 50 serangan rudal di wilayah Sumy Oblast pada Rabu 27 April pagi, membuat kota yang sudah rusak itu hancur berkeping-keping. Sumy telah menjadi sasaran sejumlah serangan sejak konflik dengan Rusia meletus pada bulan Februari lalu, mendapatkan serangan terberatnya hingga saat ini pada Rabu kemarin. Menurut outlet berita Ukraina Pravda, Kepala Administrasi Militer Daerah Sumy Dmytro Zevsky mengatakan bahwa Rusia menembak wilayah Sumy lebih dari 50 kali dalam waktu setengah jam. Rusia sekali lagi secara provokatif menembaki wilayah kami dengan mortir, kata Zivsky dalam sebuah postingan di akun Telegramnya. Lebih dari 50 serangan dalam setengah jam terakhir, kerugian sedang diklarifikasi, imbunya seperti dikutip dari Newsweek Kamis 28 April. Karena serangan baru-baru ini, pejabat Ukraina melarang warga mendekati perbatasan dalam jarak 1 km. Ada sedikit lebih dari setengah mil. Pejabat juga melarang warga mendekati perbatasan pada malam hari. Juru bicara layanan penjagaan perbatasan negara Ukraina, Andriy Demtsenko, membuat pengumuman perbatasan pada hari Selasa ketika pasukan Rusia mendorong ke wilayah tersebut. Pembatasan rezim sementara tambahan diperkenalkan oleh Kepala Badan Penjaga Perbatasan Negara di wilayah Sumy dengan mempertimbangkan situasi di wilayah tersebut untuk memperkuat kontrol atas kepatuhan terhadap rezim perbatasan, ujar Demtsenko. Khususnya setiap pergerakan warga sipil di wilayah sepanjang perbatasan negara selebar 1 km, serta pergerakan orang dan kendaraan serta segala jenis pekerjaan di luar pemukiman pada malam hari dilarang. Sehari sebelum Demtsenko mengumumkan pembatasan, wilayah Sumy ditembaki 4 kali oleh pasukan Rusia. Administrasi militer daerah Sumy mencatat total 15 rudal hari ini. Saat serangan berlanjut, pejabat Ukraina mengatakan mereka akan terus menerapkan langkah keamanan bagi warga. Wali kota Iktirka di wilayah Sumy, Pavlo Guzmenko, mengatakan sekitar setengah dari warganya di kota telah meninggalkan wilayah itu karena serangan Rusia. Kami mendeportasi puluhan ribu orang, sekitar 50% dari populasi kota pergi, kata Guzmenko dalam sebuah pidato menurut Pravda. Total populasi kita 48 ribu, lalu ada 20 ribu. Hingga 26 April, kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah mencatat 5.939 korban sipil sejak perang dimulai. Sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan area tumbukan yang luas, termasuk penembakan dari artileri berat dan beberapa sistem peluncuran roket serta rudal dan serangan udara, kata OHCHR dalam rilisnya. OHCHR percaya jumlah sebenarnya korban mungkin jauh lebih tinggi. Jumlah ini tidak termasuk kemungkinan korban dari serangan rudal pada hari Rabu. Sudah dikuasai Rusia, Kherson akan gunakan mata uang rubel. Rusia telah memberlakukan aturan baru, yaitu memerintahkan wilayah Ukraina yang dikuasai Ukraina untuk menggunakan mata uang rubel. Pejabat Komite Pro-Rusia di Kherson, Kirill Stremozov, mengatakan rubel akan digunakan untuk transaksi jual beli mulai 1 Mei mendatang. Ia menjelaskan transisi dari mata uang Ukraina hryvnia ke rubel akan dilakukan selama 4 bulan, sehingga selama ini hryvnia masih diizinkan beredar di Kherson seperti dikutip RIA Kamis 28 April. Pada Selasa 26 April, Rusia mengklaim telah memperoleh kendali penuh atas wilayah Kherson. Kherson merupakan wilayah strategis karena menghubungkan semenanjung Crimea dan wilayah separatis di Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk. Setelah mengambil alih Kherson, Rusia telah menunjuk wali kota baru dan menduduki markas regional. Laporan media Rusia,
Medusa menyebut Kherson akan melakukan referendum menjadi Republik Rakyat Kherson sebagai negara independen pada bulan depan. Setelahnya, Kherson akan membuat referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Rusia stop masuk gas alam ke Polandia dan Bulgaria, Barat marah. Setelah Rusia menghentikan gas alam mereka ke Polandia dan Ukraina, Moskow juga mengancam akan melakukan hal yang sama kepada negara-negara lain dalam upaya untuk menghukum dan memecah belah Barat atas wilayahnya. Langkah tersebut kemudian dikutuk oleh para pemimpin Eropa sebagai tindakan pemerasan. Hal ini menandai peningkatan dramatis dalam persaingan perang sanksi ekonomi dan sanksi balasan yang telah berlangsung selama Rusia menginvasi Ukraina. Taktik yang digunakan Rusia tersebut dilakukan sehari setelah Amerika Serikat dan Sekutu Barat yang berjanji untuk mengirimkan lebih banyak senjata ke Ukraina. Hingga akhirnya Rusia memutuskan untuk membatasi gas mereka dan menimbulkan pukulan ekonomi akibat kenaikan harga. Namun pada saat yang sama, Rusia juga kehilangan pendapatan mereka yang sangat dibutuhkan untuk mendanai perangnya di Ukraina. Polandia merupakan negara yang menjadi pintu utama untuk mengirimkan senjata ke Ukraina dan mengkonfirmasi pada Minggu bahwa mereka akan mengirimkan tank ke Ukraina. Sedangkan Bulgaria di bawah pemerintahan liberal baru telah memutus banyak hubungan lamanya dengan Moskow dan mendukung hukuman terhadap Rusia. Bulgaria juga menjadi tuan rumah jet tempur barat di pos terdepan NATO di pantai Laut Hitam Bulgaria. Melansir dari AP, Kamis 28 April, penghentian gas alam Rusia kepada kedua negara NATO tersebut tidak terlalu menimbulkan masalah yang mengerikan. Polandia khususnya telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menjajarkan pemasok lain. Selain itu, Eropa sedang menuju musim panas sehingga membuat gas menjadi kurang penting untuk kebutuhan rumah tangga. Namun pemutusan gas alam dan peringatan Kremlin bahwa pihaknya akan melakukan hal yang sama pada negara-negara lain dapat membawa kekhawatiran pada 27 negara Uni Eropa.